Harapan. Akhirnya, kami pun tiba di rumah orang tuaku. Mama mengembangkan senyuman melihat aku dan Farel kini di hadapannya. Beliau meminta agar kami menginap. Namun, aku berusaha menolak karena hati ini masih tidak keruan setelah bertemu dengan Rangga. "Kenapa nggak mau nginap?" tanya Mama kepada aku dan Farel. "Maaf, Mah. Untuk sekarang, Ulan belum bisa. Mungkin minggu depan kami datang lagi." Aku berusaha memberikan penolakan kepada Mama. "Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu baik-baik aja kan sayang? Tadi Mama bingung lihat sikap kamu yang tiba-tiba meminta ingin bertemu suamimu." Mama mengingatkan tentang tingkahku tadi pagi. "Ulan baik-baik aja, Mah." Aku berusaha meyakinkan Mama. Aku dan Farel akhirnya berpamitan kepada Mama, lalu kami memasuki mobil, kemudian meluncur dari rumah tersebut. Aku merasa bersalah karena tadi pagi telah membuat Mama khawatir. Tetapi apalah daya, aku tidak mungkin menceritakan tentang Rangga kepada wanita parubaya tersebut. Aku akan menyimpan rahasia itu dengan rapat dari keluarga. Cukup aku dan Farel yang tahu tentang apa yang telah menimpa hidupku beberapa bulan yang lalu. Aku tidak dapat membayangkan seperti apa perasaan Papa dan Mama jika mengetahui apa yang anak mereka rasakan. Aku tidak akan membiarkan kesedihan menghampiri kedua orang tua yang sangat aku sayangi. Lebih baik kejadian itu hilang untuk selamanya dari dalam ingatan. Aku akan lebih fokus menata hidup bersama Farel. "Kamu kenapa sayang? Kok diam aja?" Farel mengagetkan lamunanku. "Gak apa-apa sayang, aku berusaha menenangkan suamiku." "Kamu masih mikirin Rangga? Untuk apa mikirin dia? Mendengar namanya saja aku sudah jijik." Aku sangat kesal saat Farel menyebut nama laki-laki yang sangat aku benci. "Iya sayang, aku ngerti. Maksud aku, kamu jangan sedih. Aku akan selalu melindungi istriku dari cowok sekejam itu." Wajah Farel terlihat memerah mengucapkan kalimat itu. Aku sangat percaya kalau Farel akan selalu melindungi diriku dari Rangga. Dia laki-laki yang sangat bertanggung jawab dari dulu. Dia tidak pernah sedikit pun melupakan wanita yang telah dia jadikan sebagai kekasihnya sejak duduk di bangku SMA. Sifat Farel sungguh bertolak belakang dengan Rangga. Kenapa aku harus mengingat laki-laki itu? Dia tidak hanya menodai tubuhku, tetapi juga memberikan tuduhan yang tidak masuk akal. Kenapa dia menuduhku telah membunuh anaknya? Aku tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran laki-laki kejam itu. Dia tidak pantas melontarkan kalimat itu kepada wanita yang jelas-jelas telah dia hancurkan. Kalaupun Rangga mengetahui kehamilanku, bagaimana mungkin dirinya menyadari bahwa itu adalah anaknya? Ini benar-benar sangat aneh. Sebelum aku keguguran, semua keluarga menganggapku sedang mengandung anak Farel. Namun, kenapa tiba-tiba Rangga muncul dan mengatakan tentang anaknya? Siapa yang menyadari kehamilanku kala itu? "Sayang, kita udah sampai." Aku benar-benar tidak menyadari kalau kami telah tiba di rumah. Kok cepet banget? Aku merasa perjalanan dari rumah orang tuaku ke istana cinta kami makin dekat. "Dari tadi kamu ngelamun sayang. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan." Aku merasa bersalah terhadap Farel. Aku minta maaf sayang. Aku berusaha tersenyum kepadanya. "Ya udah, nggak apa-apa. Aku turun ya, bukain pintu untuk kamu." Aku pun mengangguk mendengar tawarannya. Aku dan Farel beranjak dari mobil, lalu melangkah memasuki rumah. Entah kenapa, hati ini masih saja memikirkan tuduhan yang Rangga ucapkan. Apakah Farel menyadari ungkapan kakak sepupunya tersebut? Lebih baik aku menanyakan hal itu kepadanya nanti. Waktu telah menunjukkan jam 9 malam. Aku dan Farel menghempaskan tubuh ke tempat tidur sambil bercerita tentang masa-masa saat status kami masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Aku sangat bangga dan bersyukur memiliki pasangan seperti dirinya.
Aku kembali mengingat kala itu, seorang kakak kelas berusaha mendekatiku. Farel dengan tegas dan penuh amarah meminta laki-laki itu untuk segera menjauh. Aku merasa tersanjung melihat sikap yang Farel tunjukkan hingga diriku sangat yakin akan cinta tulusnya. "Kamu masih ingat Andra nggak sayang?" tanya aku kepada Farel. "Ingat banget sayang, dia kakak kelas yang dulu memiliki perasaan lebih untukmu." Ternyata Farel tidak melupakan kejadian itu walaupun telah lama berlalu. "Lucu ya kalau ingat itu. Bagiku musibah sayang." Farel masih menunjukkan sikap cemburunya. "Tapi kenyataannya sekarang kamu yang menjadi suami dan penyelamat hidupku." Aku berusaha menenangkan dirinya. "Penyelamat hidup? Maksudnya apa sayang? Kamu telah membawaku keluar dari aib dan penderitaan." "Kamu jangan pernah ngomong seperti itu. Karena sudah sepantasnya aku melindungi wanitaku." Aku sangat terharu mendengar penuturan Farel. "Terima kasih untuk semuanya. Tapi terus terang, sekarang aku merasa sedih. Saat aku sudah berusaha melupakan luka itu, kenapa laki-laki jahat itu kembali hadir mengusikku?" "Kamu jangan sedih sayang. Ada aku yang selalu menjagamu." Dia membelai rambutku. "Kamu dengar gak apa yang dia katakan tadi padaku?" Aku menanyakan apa yang Rangga ucapkan tadi. "Apa sayang?" "Dia bilang kalau aku telah membunuh anaknya." "Apa maksud ucapannya?" "Aku dengar sayang. Aku sengaja diam karena tidak ingin melukai perasaanmu. Aku tahu kalau kamu pasti merasa kehilangan anak kita." Farel tetap saja menunjukkan sikap yang selalu membuat hati ini menjadi tenang. Tiba-tiba aku merasa mual. Perasaan ini sangat mirip dengan yang terjadi saat awal kehamilanku dulu. Apakah aku kembali mengalami hal serupa? Jika memang itu benar, aku akan sangat bahagia karena mengandung anak Farel. "Kamu kenapa sayang? Kok tiba-tiba mual?" Farel pun duduk dari rebahan. Aku juga bingung, tapi perasaan aku sama persis dengan saat awal hamil dulu. Aku mengatakan apa yang kurasakan. "Apa sayang? Apa mungkin kamu hamil? Secepat ini kita akan kembali menerima anugerah dari Yang Kuasa." Farel terlihat sangat bahagia. Dia membantuku untuk duduk. "Semoga ini pertanda baik untuk kita." Aku memegang kepalaku yang juga terasa pusing. "Aku mau ke kamar mandi." Farel pun memapahku ke kamar mandi. Aku mencoba mengeluarkan sesuatu yang membuat diriku tiba-tiba merasa mual. Namun, tidak ada sedikit pun yang dapat aku muntahkan selain air liur. Tubuhku terasa sangat lemas. Aku berharap bahwa apa yang kurasakan saat ini akan membawa berkah untukku dan Farel. Laki-laki itu sudah tidak sabar ingin segera memiliki buah hati. Aku yakin dia akan lebih bahagia apabila sekarang diriku mengandung anaknya. Saat kehamilan pertama, sangat terlihat jelas ada rasa sedih terpancar di wajah Farel. Namun, dia tetap terlihat bahagia di depanku dan menyembunyikan rasa duka itu sendiri. Dia selalu berkata bahwa tujuan hidupnya untuk membahagiakan diriku. Kali ini, walaupun dia menunjukkan rasa khawatir, tetapi aku dapat melihat adanya kebahagiaan terpancar dari wajah tampannya. Farel mengembangkan senyuman, lalu mengangkat tubuhku kembali ke tempat tidur. "Kamu istirahat ya sayang. Besok kita cek ke dokter. Aku sangat mencintaimu." Farel mencium keningku setelah dia merebahkan tubuhku. "Aku juga mencintaimu." Aku mengusap kedua pipinya. Farel pun merebahkan diri di sampingku. Dia memeluk erat tubuhku. Aku merasakan kehangatan dan ketenangan atas dekapannya. Hati ini merasa nyaman dan damai. "Apakah Ulan sedang hamil?"